Selamat berjumpa kembali di acara podcast on the road KPP Pratama Jakarta Koja. Bersama saya tetap Mas Hamid yang selalu setia menemani. Halo. Ada wajah baru, ini masih gelap nih. Nanti kita jalan agak terlihat. Oke. Dengan Bang Yandoko. Say hi dulu ya. Kebetulan kita bersama Bang Yandoko, penyuluh pajak juga dari KPP Pratama Jakarta Koja. Iya, tak lupa kita ucapkan selamat tahun baru ya. Kita ada yang baru di tahun ini, banyak aturan baru ya Mas ya, yang akan kita bahas. Oke, kita jalan dulu teman-teman. Ya kawan pajak, di awal tahun 2023 ini ada yang baru ya Mas Ahmad ya? Ada, selalu ada. Ada yang baru ya. Ada yang kelihatan yang baru nggak ini? Salah satunya adalah rekan kita yang di belakang ya. Dengan Bang Yandoko ini. Sekarang kita bertiga ini sekarang ya Mas ya. Siap. Ada yang baru. Trio ini. Ya, masih dengan jalan-jalan di wilayah KPP Pratama Jakarta Koja, wilayah Kecamatan Koja dan Cilincing. Kira-kira yang baru apa ini Mas Hamid? Yang baru, Ya. ada terkait pemadanan NIK dan NPWP. Wah ini yang banyak dibicarakan ini Mas ya. Iya. NIK dan NPWP. Yang kedua terkait tarif pasal 17 Undang-Undang PPH itu. Oh, ada PPH ya. lapisannya ini berubah. Oh, ini kemarin kayaknya ada yang viral ini ya, yang di online itu. Oh iya, sempat viral. Pajak Gitu. 60 juta. Sudah Gaji 5 juta, gaji 5 bayar juta, pajak bayar 5% pajak. gitu. Ini. Itu yang heboh. Nanti kita jelaskan ya Mas ya. Siap. Oke. Yang ketiga apa lagi Mas? Yang ketiga apa ya? UMKM 500 Oh iya, juta. itu kita pernah juga kita bahas batasan 500 juta UMKM ya, untuk UMKM orang pribadi. orang pribadi. Dan tidak lupa awal tahun ya, jangan lupa untuk lapor pajak SPT tahunan. Iya. Nih Mas Hamid, terkait NIK ini Mas. Iya. NIK, kenapa harus dipadankan Mas? Alasannya kenapa Mas? Alasannya adalah karena gitu ya. Karena. Jadi gini kawan pajak ya. Di Amerika kalau kita lihat jauh itu sejarah ini ceritanya. Ada namanya single identity number gitu Mas. Satu identitas untuk segalanya, untuk SIM, untuk KTP, untuk identity tax, identity number, TIN itu ya. Semuanya satu. Berarti nomornya satu. Sama satu ya. Satu. Kalau di kita Kalau di kita NPWP nomornya sendiri, KTP sendiri, SIM sendiri. Terus apalagi surat nikah ya. Nggak ada nomornya. Sendiri ya. Jadi kita pengennya seperti itu, semua dijadikan satu. Makanya harus dipadankan. Okay. Sesuai dengan PMK 112 kemarin itu sudah terbit tahun lalu. NIK-nya dengan NPWP itu nanti kedepannya NIK itu jadi NPWP gitu ya Mas. Tapi sekarang dipadankan dulu, disamakan dulu, diupdate, dimutakhirkan bahasa kita ya. Supaya nanti penggunaan NIK itu sudah bisa jadi pengganti NPWP. Berarti nomor NPWP yang sekarang itu nanti hilang ya Mas? Ya nanti semuanya berubah ya. jadi pakai NIK tadi. Sama itu Mas, berarti nanti kartu NPWP itu nanti itu dong. Kita langsung di KTP itu aja berarti kemungkinan berarti. Oh iya, jadi nanti kalaupun mau minta cetak mungkin kan itu aturan nanti ya. Iya. Bisa jadi nanti dicetakkan atau harusnya juga normatifnya kita tuh nggak perlu Mas. Iya. Nggak perlu. Cuma kadang di masyarakat kita itu kalau nggak pegang itu kartu fisik ya. Sekarang itu NPWP kita itu sudah ada NPWP elektronik itu ya, kalau kita download di DJP online itu ya. Harusnya bisa. Itu pakai itu sama, tapi kadang masyarakat kita minta cetak kantor. Senang kartu ya, kartu tuh. Kayak zaman kita kecil tuh ngoleksi kartu gitu. Mungkin ya seperti itu. Dompet tebel isinya nggak duit tapi kartu. Nah, kalau kartu kredit ya atau ATM itu mendingan ya kartu NPWP, kartu macam-macam termasuk itu SIM, KTP, ada berapa kartu kan itu. Iya. Nah nanti harapannya
setelah kita mutakhirkan bisa. Jadi masuk DJP online, orang kan ngapalin NPWP itu agak mikir-mikir gitu. Kita aja mungkin sebagian pegawai pajak juga nggak hafal NPWP-nya berapa gitu. Betul. Tapi kalau NIK karena udah agak familiar mungkin hafal. Nah, ketika masuk DJP online nanti biasanya kita pakai NPWP, pakai NIK itu udah bisa. Kalau kita sudah dimutakhirkan, divalidkan. Harus divalidasi dulu tapi ya. Iya, divalidasi di DJP online bisa. Nah, setelah valid, login pakai NIK bisa. Bisa ya. Harus pakai NPWP. Terus kalau pakai NPWP nggak bisa, ya tetap bisa. NPWP juga bisa. Tetap bisa. Sementara ini ya, ya. nanti ya akan ada mungkin aturan lanjutannya semua clear pakai NIK, pakai NIK. Kalau sementara hanya batas tertentu yang sudah bisa pakai NIK, itu harus divalidkan tadi. Karena sebenarnya ya kalau kita pindah gitu, misalkan kita pindah alamat gitu kan, nomor NIK kita kan sama ya, NIK nggak sama berubah kan. ya. Kita pindah KTP, contoh Bang Yandoko misalkan dari Medan gitu ya, pindah ke Jakarta, pindah KTP, pindah alamat, pindah KTP, NIK-nya tetap sama ya, walaupun KTP-nya KTP Jakarta gitu ya. Validasi alamatnya aja yang berganti kan. Iya betul. Makanya nanti NPWP itu kalau sudah sama dengan NIK, walaupun kita pindah kemana pun nomornya tetap sama gitu ya. Nah sekarang untuk cara mengintegrasikan itu atau memvalidasi, gimana Bang? Cara memvalidasi nomor KTP kita ke NIK gitu. Jadi caranya seperti biasa ya, kita masih ada dua opsi ya. Wajib pajak bisa secara mandiri untuk memvalidasi sendiri ya. Atau ya bisa juga kita masih bisa membuka opsi untuk datang ke kantor pajak, nanti dibantu sama petugas itu bisa. Nah kalau misalnya yang memvalidasi mandiri ya, itu bisa via akun DJP online. Dengan kan selama ini kan sudah hampir semua kita kan sudah punya akun DJP online ya. Ya untuk lapor SPT tahunan ya. Biasanya juga kan. Ya. Pakai e-filing. Nah, sewaktu kita masuk ke DJP online, ya, itu nanti ada di menu profilnya. Profil ya. Ya. Berarti di informasi profilnya. Jadi biasanya itu kenapa ada yang masih harus divalidasi? Karena biasanya ada yang data-datanya itu belum lengkap. Misalnya data NIK-nya itu masih kosong. Atau dulunya dia ada sempat double data seperti itu. Nah, itulah yang mau divalidasi. Jadi nanti kita masuk ke menu profilnya itu, terus nanti di situ ada kolom yang harus divalidasi. Biasanya itu di NIK-nya itu sih memang. Nanti kita input, terus nanti klik validasi, dia otomatis. Karena kita validasi itu NIK sudah terhubung dengan data Dukcapil ya. Tujuannya kan itu memang validasi NIK kita itu sudah terhubung benar dengan Dukcapil dan sudah terhubung nggak dengan NPWP kita. Gitu. Jadi satu NPWP itu harusnya connect dengan satu NIK. Nanti kan tujuannya kan itu dia. Iya. Nggak boleh dengan ada NIK beberapa gitu atau dengan NPWP beberapa. Nah tujuannya memvalidasi itu memastikan satu NPWP itu ada berhubungan dengan langsung cuman satu NIK. Satu aja. Ya. Nah, kalau misalkan nih kadang orang punya NIK 2 gitu ya, bahkan 3 ya Mas. Zaman dulu kan. Asal bikin KTP baru. Nggak pindah, bukan cabut berkas NIK tapi bikin KTP baru. Nah, itu gimana nih validasinya? Apakah sukses nggak ya kalau di DJP online? Nah kalau misalnya seperti itu, itulah nanti wajib pajak sendiri yang memastikan mana nih NIK yang sebenarnya yang sesuai dengan yang identitas dia. Kan dia yang tahu. Nah itulah yang harusnya dimasukin di data NPWP-nya tadi di DJP online itu. Begitu nanti dia dimasukin, terus divalidasi, kalau sudah valid, ya sudah, itulah nanti yang akan dipakai sebagai NPWP dia, NIK yang sebenarnya itu. Sebenarnya ya, yang terdaftar di Dukcapil. Soalnya kadang ada yang masuk, dia masukkan NIK kan tidak valid gitu, misalnya. Bukan tidak valid, mungkin ada tidak valid ya biasanya ya munculnya ya Mas ya. Ya tidak valid. Ada kesalahan data Dukcapil. Berarti kita mandiri
misalkan ada kendala ke KPP berarti ya? Ya kalau memang ada ya dilakukan validasi mandiri kok gagal, biasanya saya notifikasinya itu ini kok ada notifikasi silakan hubungi KPP terdaftar ya. gitu, karena bisa jadi memang itu data Dukcapil dengan kita beda. Misal daftar NPWP dulu pakai nama Nur Kamit SH MTTM gitu misal. Ternyata di NPWP kita nggak ada gelar, atau ada gelarnya tapi titiknya beda, itu akan bermasalah itu ketika proses validasi. Jadi dia lihat nama, lihat NIK. Itu yang divalikan dengan data Dukcapil. Gimana kalau tadi ternyata dia misalkan zaman dulu ya punya KTP 3 gitu ya, NIK beda-beda. Sebelum IKTP. Iya, sebelum elektronik ya KTP-nya itu. Ya kalau dia yakin elektronik yang dipunya mana, dicoba pakai itu. Kalau nggak yakin, tiga-tiganya dicoba. Coba satu, tidak bisa, tidak valid, nggak bisa ini, berarti tidak ditemukan. Kadang begitu, data tidak ditemukan. Nah, udah yang satu ya. Kemudian yang terakhir, yang satunya yang pakai KTP elektronik itu harusnya sudah bisa. Nah tadi kalau ada kendala tadi tidak sama namanya di KTP Nur Hamid Parto Sudiro Wisodo misal panjang, ternyata di NPWP misalkan disingkat Nur Kamit P. Atau enggak dipanjangkan sesuai KTP, itu akan enggak valid. Harus dipastikan dengan KTP ini sama, namanya pun sama gitu sama. Ya termasuk titik. Kalau ada kendala ya mau nggak mau ke KPP. Intinya kalau misalnya wajib pajak itu ada kesulitan sewaktu mandirinya itu di DJP online, disarankan ke KPP langsung gitu Mas ya? Iya, ke sini ketemu dengan kami gitu ya. Nah itu kan kalau KTP-nya double ya, sekarang NPWP-nya double nih Mas. Dia punya NPWP mungkin 2 gitu kan, terdaftar 2. Apa yang harus dilakukan ini Mas? Pertama gini, dia sadar nggak kalau NPWP-nya 2? Nah itu kan, dia sadar nggak? Jangan-jangan dia nggak tahu juga. Iya, kadang nggak tahu kan. Kalau nggak tahu ya tadi ke KPP. Ke KPP ya. Karena solusinya, ternyata petugas cek ternyata NPWP-nya 2 nih. Yang satu misal nyangkut di NIK yang baru. Sebenarnya NPWP itu kan secara ketentuan kan kita pakai yang terlama gitu kan. Yang pertama kali dibuat, misal buat 2020 udah ada baru, tapi dulu sebelumnya tahun 2000 sudah punya gitu. Nah maka yang dipakai harusnya yang normalnya yang tahun 2000 yang pertama. Nah ternyata ketika memvalidasi kok gagal, nicknya nyangkut ke yang baru. Kalau yang lama belum tentu ada NIK kan dulu ya. Iya benar, jadi daftar tuh nggak perlu NIK. Nah, kalau zaman dulu ya jadi kosong, tapi ketika dia memasukkan sudah terpakai, tidak bisa dan sebagainya, ya harus ke KPP tadi. Gimana caranya? Itu urusan internal ya maksudnya. Itu urusan internal, nanti sama petugas akan disesuaikan supaya NPWP yang baru dirubah bagaimana lah, pokoknya internal lah ya itu ya. Nah nanti supaya bisa nginput NIK di NPWP yang lama supaya bisa valid. Karena memang kan normalnya kan NPWP itu kan nggak boleh double kan, nggak boleh 2 ya. Jadi memang kedepannya pasti memang yang baru itu nantinya bakalan dihapus. Pastinya kan bakalan dihapus. Jadi yang dipakai itu nanti NPWP yang lama. Nah begitu nanti misalnya setelah implementasinya nanti NIK itu sudah dipakai untuk sebagai pengganti NPWP ya, berarti ya otomatis juga kan, berarti NPWP-nya itu juga tidak berlaku kan, jadinya memang cuman NIK-nya itu yang bakalan jadi NPWP. Jadi sebenarnya cuman untuk kita harus memastikan nih bahwasanya NPWP yang kita punya itu sudah connect dengan satu NIK yang sebenarnya kita miliki. NIK yang satu itu ya, yang sesungguhnya. Jadi sekarang mau NPWP 3 pun nantinya bakalan tetap pasti ke filter nantinya gitu. Karena dia harus connect ke satu NIK. Mulai resmi berlakunya itu untuk seluruh Indonesia itu kan nanti mulai tanggal 1 Januari 2024. Jadi tahun depan itu sudah mulai itu berlaku sudah, ya. Proses validasi itu sudah langsung NIK memang sudah menjadi NPWP. Jadi NPWP yang lama itu udah nggak bisa dipakai lagi. Nah jadi kapan ya secepatnya kalau bisa hari ini ya ngapain harus
menunda lagi gitu kan. Tinggal yang penting kan sama kayak e-filing kan, bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi buat kawan pajak jangan lupa ya, kewajiban di awal tahun ini ada 2 berarti. Lapor SPT tahunan, jangan lupa untuk memvalidasi NIK-nya sekalian nih di DJP online-nya. Demikian untuk podcast pada episode kali ini, yaitu pemadanan antara NIK dan NPWP. Jangan lupa ya kawan pajak, segera mungkin saat ini gitu kan. Sekalian lapor SPT tahunan, jangan lupa ya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.